Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali malam ini dalam program Saat Teduh Bersama Allah. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masih Advent hari ke-7, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, bersama seluruh pemirsa di mana saja Anda berada. Walaupun di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 dan pemerintah menganjurkan agar kita tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, dan kita bekerja dari rumah, serta beribadah di rumah. Saudaraku, oleh sebab ini adalah menanggal penularan virus corona, maka pada kesempatan ini program Saat Teduh Bersama dengan Allah dengan tema Kristus Kebenaran dan Kemenangan Kita bagi segala bangsa, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita belajar akan firman Allah agar supaya kita lebih kuat dengan Tuhan. Mengapa penting kita belajar akan firman Allah? Kenapa, saudaraku? Oleh sebab di dalam Amos 8 ayat 11 dan 12 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kenapa penting? Oleh sebab pada satu saat nanti Tuhan akan datangkan kelaparan di dunia ini, tetapi bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, tetapi akan lapar tentang firman Tuhan. Ayat 12 selanjutnya mengatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudaraku, di saat manakala akan terjadi kelaparan akan firman Tuhan, saudara dan saya akan mengembara dari laut ke laut, akan mengembara dari utara ke timur, tetapi tidak pernah mendapatkan firman Allah. Mungkin Anda akan dari Jayapura berangkat ke Jakarta, mau cari mana firman Allah? Mungkin kita dari Manado akan berangkat ke Jayapura, mau cari di mana ada pekabaran firman Allah. Tetapi pada saat itu tidak ada lagi. Itulah sebabnya kesempatan yang baik untuk kita belajar akan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar seri yang ke-14 dengan judul Hidup Baru di dalam Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami akan melanjutkan penyelidikan akan firman Tuhan dengan tema Hidup Baru bersama Yesus. Kiranya Roh Suci bersama-sama dengan kami, semua para permisa di mana mereka berada, agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pekabaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Yesus kasih, hidup baru di dalam Yesus. Hidup baru di dalam Yesus merupakan jalan menuju kepada hidup yang kekal. Saudara, setiap manusia diperhadapkan kepada jalan hidup. Setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini diperhadapkan kepada jalan hidup. Dan selanjutnya menyatakan setiap kehidupan ada awal dan ada akhirnya. Dan hasil kehidupan itu ditentukan oleh jalan yang kita pilih. Pilihlah jalan yang benar. Oleh sebab kehidupan kita, kitalah yang menentukannya. Saudaraku yang Yesus kasih, apakah jalan yang kita lalui adalah jalan menuju kepada kehidupan kekal? Apakah kita dalam
kehidupan kita yang kita sedang jalani saat ini, apakah kita merasa bahwa kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang kekal? Ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Apa kata Yesus tentang jalan hidup manusia? Yesus kadangkala berbicara tentang sorga dan neraka. Yesus kadangkala berbicara tentang domba dan kambing. Yesus kadangkala berbicara tentang gandum dan lalang. Ini menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita berjalan di dalam kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang kekal? Firman Allah mengatakan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hidup manusia di dunia ini kita menghadapi dua nasib. Yang pertama adalah kematian yang kekal, dan yang kedua adalah hidup yang kekal. Pilihan ada sama saudara dan saya malam hari ini. Pernahkah Anda mendengar satu kisah peristiwa terjadi sekitar 108 tahun yang lalu? Ialah kapal Titanic. Saudara-saudara, ketika Anda mengetahui tentang kapal Titanic ini, mengatakan bahwa kapal inilah adalah kapal yang termegah dan terbesar di dunia. Dan kapal ini dibuat oleh perusahaan pelayaran White Star di Inggris. Panjang kapal ini 274 meter, bayangkan saudara-saudara. 274 meter. Tinggi kapal ini 30 meter. Ketika selesai dibuat, kapal ini sudah siap, diadakan uji coba untuk ketangguhan di mana kapal ini akan berlayar di lautan. Dan tepat pada tanggal 2 April tahun 1912, maka kapal ini diadakan uji coba. Dia berlayar menuju ke Irlandia dan kembali dengan selamat. Ketika kapal ini sudah kembali dengan selamat, satu hal yang mengagumkan para anak buah kapal mengatakan bahwa kapal ini tidak akan pernah ditenggelamkan. Gelombang yang bagaimanapun akan tetap dia berlayar. Yang menjadi keheranan saudara, seorang berkata, walaupun Allah melakukan suatu, kapal ini tidak akan tenggelam. Oh, luar biasa. Dan akhirnya pada saat itu mereka mengadakan pelayaran. Pelayaran yang pertama, pelayaran perdana tanggal 10 April tahun 1912 dari Inggris menuju ke New York. Mereka menyinggahi ada beberapa negara, Perancis dan Irlandia. Dan saudara tahu berapa penumpang yang saat itu sedang mengikuti kapal ini? Para orang-orang kaya, para jutawan, para milioner. Mereka telah membayar tiket untuk mengadakan pelayaran pada waktu itu. Dan penumpang yang naik saat itu ada 2.206 penumpang. Bersama dengan 898 awak kapal yang mengikuti kapal itu. Dan akhirnya mereka mulai berlayar. Tanggal 14 April. Itu terjadi pada hari Sabtu malam. Kira-kira jam 23.40. Hampir jam 12 tengah malam. Sementara para penumpang di atas kapal itu menikmati kemewahan akan kapal tersebut. Menikmati segala kepelesiran yang mereka hadapi di atas kapal itu. Berbagai fasilitas hiburan yang mereka hadapi. Tiba-tiba saudara-saudara, di Samudra Atlantik bagian utara yang kita tahu dengan daerah yang sangat dingin, tiba-tiba kapal itu menabrak gunung es. Pada waktu kapal ini menabrak gunung es, bongkahan-bongkahan es dia masuk ke dalam palka kapal itu. Dan akhirnya kapal itu patah dan tenggelam. Ribuan orang yang meninggal pada saat itu. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, Dr. Dwight Nelson berkata, kehidupan manusia di atas dunia ini bagaikan penumpang kapal Titanic yang begitu senang menikmati pelayaran pada malam itu. Tiba-tiba kehancuran terjadi. Tiba-tiba kematian terjadi kepada seluruh penumpang itu. Saudaraku yang Yesus kasih, di dalam Amsal 14 ayat 12 berkata,
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka merasa bahwa mereka berjalan pada jalan yang lurus. Mereka merasa bahwa mereka menikmati segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak tahu di ujung jalan itu mereka akan mengalami maut, kematian. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, firman Tuhan berkata. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran. Hanya melalui Yesuslah kita akan memperoleh keselamatan itu, saudara-saudara. Bersama-sama dengan Yesus adalah jalan yang menuju ke sorga. Demikian juga Matius 7 ayat 13. Alkitab mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Saudaraku, Yesus menyatakan hal ini. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini digambarkan ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Tetapi Alkitab katakan jalan yang lebar itu banyak orang yang melaluinya. Tetapi ujung daripada jalan itu adalah kebinasaan. Kenapa Yesus berkata bahwa jalan yang lebar banyak orang? Oh, sebab senang sekali mereka mengikutinya. Tidak ada larangan apapun. Hiburan apapun mereka bisa jalani. Itulah jalan yang lebar. Lalu bagaimana dengan jalan yang sempit? Selanjutnya ayat itu berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang melaluinya. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, ada sebuah jalan yang sempit, sedikit orang yang melaluinya. Namun di ujung daripada jalan itu ada kehidupan yang kekal. Sedikit orang yang melalui jalan ini. Kemanakah saudara akan berjalan? Apakah jalan lebar atau jalan sempit? Jalan sempit menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang menjalaninya. Lukas 12 ayat 32 berkata, Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Jangan takut walaupun hanya sedikit yang berjalan pada jalan yang sempit. Jangan takut. Memang orang berjalan dalam jalan yang sempit menuju ke sorga biasa disebut minoritas. Hanya sedikit saja. Tetapi itulah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sekalian. Siapa mereka itu? Siapa mereka yang berjalan pada jalan yang sempit itu, saudara-saudara? Mari kita lihat Alkitab mengatakannya. Kita belajar Alkitab. Dan saya percaya juga saudara-saudara di rumah mempunyai Alkitab. Alkitab yang ada pada kami. Ayat-ayat yang kami sampaikan adalah sama dengan Alkitab, saudara. Siapa mereka yang berjalan pada jalan yang sempit? Yohanes 14:15 berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu orang-orang yang berjalan pada jalan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintah-perintah Allah yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Perintah yang bagaimana, saudara-saudara? Ya. Bagaimana caranya supaya kita beroleh hidup kekal? Kita menurut perintah Allah. Kita harus ada hidup baru di dalam kehidupan kita. Hidup baru bersama dengan Yesus. Itulah tema yang kita akan bahas malam hari ini. Orang-orang yang berjalan pada jalan yang sempit, mereka mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat Alkitab mengatakan malam hari ini. Bagaimana sesungguhnya hidup baru dalam Yesus itu. Kalau Anda membuka Alkitab saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21, maka saudara akan dapati di sana satu peristiwa percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Saudara akan baca itu nanti di rumah. Ada seorang Farisi namanya Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama, saudara-saudara.
Lalu ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kenapa Nikodemus datang malam hari kepada Yesus? Sebab dia malu. Dia adalah orang yang terhormat. Dia sangat dibanggakan oleh orang-orang pada saat itu. Dan saat ini dia mau pergi menemui Yesus. Sehingga dia berjalan, dia pergi pada malam hari untuk bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya dia berkata, Rabi, Nikodemus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertaimu. Ini percakapan tetap berlanjut. Lalu Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, itu perkataan Yesus, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Bingung Nikodemus. Dia berpikir, Yesus katakan dilahirkan kembali, sedangkan ia sudah tua. Di dalam Yohanes 3 ayat 4 berkata, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang yang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dia dilahirkan kembali? Saudara-saudara, Nikodemus seorang pemimpin agama, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Maksud Yesus dilahirkan kembali. Dia tidak bisa berpikir bahwa dirinya sudah tua mau masuk ke dalam rahim ibu untuk dilahirkan kembali. Berlanjut percakapan ini, ayat 5 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi pokok pembicaraan kita malam hari ini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7 berkata, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus berulang-ulang kali berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku, apa yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Nikodemus? Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Dia katakan tadi tidak mungkin orang yang sudah tua memasuk ke dalam rahim ibu. Tidak mungkin terjadi. Akhirnya Yesus berkata, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal itu. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, para pendengar di rumah malam hari ini. Maksud Yesus dilahirkan kembali ialah baptisan. Kita harus dibaptiskan oleh air dan roh. Mari kita lihat pada malam hari ini saudara. Mengapa baptisan itu penting? Kenapa umat-umat Tuhan yang ingin masuk di dalam kerajaan sorga harus dibaptiskan? Kata Yesus, kata firman Allah pada malam hari ini. Mengapa begitu penting? Yang pertama, karena itu perintah Allah. Baptisan merupakan perintah Allah untuk setiap manusia harus jalani supaya ia bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah Allah harus dibaptis. Mengapa penting baptisan? Bagian kedua, karena itu mengikuti teladan Yesus. Pertama, perintah Allah. Kedua, mengikuti teladan Yesus. Matius 3, saudara boleh baca dalam Matius 3 ayat 13 sampai 15. Mengikuti teladan Yesus atau meniru teladan Yesus dalam hal apa? Pertama, menurut perintah Allah. Pekabaran tentang perintah Allah, hukum sudah disampaikan. Mau mengikuti Yesus, teladan Yesus, harus turut akan 10 hukum. Kedua, harus memelihara hari kudus Allah, hari Sabat yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Itulah teladan Yesus. Dan yang ketiga, dibaptiskan sebagai pengakuan iman. Inilah yang kita lihat ya, mengapa penting baptisan. Ketiga, penggenapan peraturan ilahi. Ya,
Penggenapan peraturan ilahi. Matius 3 ayat 15 berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu peraturan ilahi. Waktu Yesus datang kepada Yohanes dan berkata, baptislahkanlah aku. Lalu Yohanes katakan, aku tidak layak membaptiskan engkau, sebab engkau tidak berdosa. Apa yang Yesus katakan? Biarlah itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu peraturan ilahi agar supaya kita boleh masuk dalam kerajaan sorga. Penggenapan peraturan ilahi. Dan yang keempat, mengapa penting baptisan? Baptisan merupakan jaminan keselamatan. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan merupakan jalan kepada keselamatan. Apabila Anda sekalian ingin selamat, kita harus melalui baptisan. Itulah sebabnya baptisan penting. Kalau sekarang saudara-saudara kita lihat, kita membuka firman Allah dalam seluruh perjanjian baru, maka saudara akan dapati ada 80 kali menyebutkan soal baptisan. Apa Alkitab katakan tentang baptisan yang benar? Apa yang Alkitab katakan tentang baptisan yang benar, saudara-saudaraku? Alkitab membicarakan hanya satu baptisan. Alkitab tidak berbicara baptisan yang lain. Tetapi dunia Kristen modern telah berbeda pendapat mengenai pelajaran ini, saudara-saudara. Ada bermacam-macam baptisan yang dipertahankan dan diajarkan. Ada beberapa contoh. Baptisan melalui pengibaran bendera. Ada baptisan melalui percikan. Ada baptisan mengenai curahan air. Ada baptisan diselamkan. Ada baptisan bayi. Dan ada beberapa baptisan yang lain di dunia ini yang sedang dijalankan. Tetapi apa Alkitab katakan tentang baptisan yang benar? Efesus 4 ayat 5 berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak ada baptisan yang lain. Hanya ada satu macam baptisan di dalam Alkitab yang mengatakan kepada kita sebagai umat-umatnya. Hanya ada satu baptisan. Baptisan yang bagaimana, saudara-saudara? Bagaimana cara baptisan yang sesuai dengan Alkitab? Apa yang Alkitab ini katakan kepada kita sekalian? Baptisan yang benar. Malam ini kita pelajari. Kita pelajari dan membaca di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat, saudara-saudara. Kita ambil arti daripada baptisan yang sebenarnya. Kata Yunani, baptisan itu baptizo. Baptis berarti mencelup atau membenamkan, mencelupkan ke dalam air. Arti daripada baptisan, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan kita lihat saat ini, saudara-saudara, apakah ada contoh baptisan di dalam Alkitab, saudara-saudara? Kita lihat video ini, saudara-saudara. Apakah ada contoh baptisan yang diajarkan di dalam Alkitab yang disebut baptizo, diselamkan ketika orang belajar firman Tuhan? Maka pada saat itu mereka sadar akan kebenaran Tuhan, maka mereka datang memberi diri mereka dibaptis. Dan cara baptisan yang diajarkan oleh Alkitab, maka mereka diselamkan, membenamkan diri mereka ke dalam air dan keluar ke dalam air. Itu adalah satu contoh. Contoh di dalam Alkitab. Oh, Yohanes Pembaptis, contoh yang berikut Yohanes Pembaptis. Ketika dia pergi berbicara, berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyatakan supaya setiap manusia bertobat, menerima Yesus. Sesudah itu dikatakan di dalam Matius 3 ayat 5 dan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes membaptiskan semua orang yang datang kepadanya di sungai Yordan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Diselamkan.
Yesus memberikan teladan. Seperti apa yang saya katakan tadi waktu dia datang kepada Yohanes. Yohanes, tolong baptiskan saya. Tadinya Yohanes menolak, tetapi dia katakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Yesus telah menunjukkan teladan kepada saudara dan saya. Bagaimana baptisan yang benar. Kita lihat dalam ayat 16 Matius 3 berkata, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus keluar dari air. Artinya bahwa Yesus masuk ke dalam air dan dia keluar dari air. Oleh sebab Alkitab katakan dibenamkan di dalam air. Roh Allah turun seperti burung merpati. Ayat selanjutnya ayat 17 berkata, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini contoh Alkitab melalui Yesus yang dia berikan teladan kepada kita manusia untuk cara kita membaptiskan. Ialah baptisan dicelupkan ke dalam air, membenamkan dalam air. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15. Apa yang dikatakan? Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, jika seorang tidak dibaptiskan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, baptisan adalah syarat untuk kita masuk ke surga. Baptisan adalah syarat untuk kita masuk dalam kerajaan Allah. Saya percaya Anda di rumah menginginkan keselamatan itu, tetapi Alkitab mengajarkan kita harus melalui baptisan. Contoh yang berikut, Filipus dan Sida-Sida. Satu saat malaikat datang kepada Filipus dan dia katakan, hai Filipus, bangkitlah sekarang dan kamu harus pergi berjalan menuju ke wilayah selatan. Di jalan yang sunyi. Di mana dari Yerusalem menuju ke Gaza. Waktu itu Filipus segera berangkat dan pergi, saudara. Waktu sampai di jalan itu, di jalan yang sunyi, dia melihat ada seorang yang sedang berjalan di atas kereta, kereta ditarik oleh kuda, dan dia tahu itu adalah Sida-Sida. Sida-Sida yang sedang berjalan, baru saja dia pulang dari acara ibadah di Yerusalem. Ketika dia kembali di atas kereta, di mana Filipus melihat dia sedang mempelajari akan buku Yesaya. Filipus mendekati dia, sebagaimana malaikat katakan, dekatilah kepada Sida-Sida itu. Pada waktu dia datang mendekati, maka dia berkata. Itu saudara boleh baca dalam Kisah pasal 8. Saudara baca di rumah. Dan akhirnya Filipus berkata, Sida-Sida, apa yang kau sedang bacakan? Apakah kau mengerti apa yang kau bacakan? Lalu Sida-Sida itu berkata, bagaimana saya bisa mengerti sedangkan tidak ada orang yang menuntun saya? Akhirnya pada waktu Filipus berkata, aku akan siap menuntun engkau. Dan pada waktu dalam perjalanan, Filipus menerangkan setiap firman Tuhan yang dibaca oleh Sida-Sida. Kisah 8:36 berkata, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, sementara di jalan, lihat ada air di jalan. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Tidak ada halangan lagi sebab ada air. Maka dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 38 berkata, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Mereka turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida, dan Filipus membaptiskan dia. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Firman Tuhan yang mengatakan
bahwa sida-sida juga mengikuti apa yang diajarkan Alkitab, ialah dia dibaptiskan, dicelupkan, masuk ke dalam air dan dicelupkan, dibaptiskan oleh Filipus. Ini lambang dari baptisan, saudara-saudara. Kenapa harus diselamkan? Mengapa harus dibenamkan? Ada lambangnya ya. Lambang dari baptisan itu ialah Yesus disalibkan, dia mati, dikuburkan, setelah dikuburkan dia bangkit. Itu adalah lambang daripada baptisan itu, baptisan yang benar. Saudara-saudara, 6 ayat 3 dan 4 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptiskan di dalam kematiannya? Itu lambang. Kita telah dibaptiskan oleh kematiannya. Ayat yang keempat selanjutnya berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup baru di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Saudaraku, ini lambang dari baptisan. Kenapa harus dicelupkan? Oleh sebab itu melambangkan kematian Yesus. Dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Oleh karena itu merupakan lambang, orang bertanya, itu kan hanya lambang. Itu kan hanya lambang dengan kematian Yesus. Walaupun itu lambang, tetapi kita tidak bisa merubah lambang daripada baptisan. Ialah kematian, dikuburkan, dan bangkit. Saya ambil contoh ini, saudara-saudara. Lambang daripada negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia. Kita lihat ini burung Garuda. Apakah lambang ini kita bisa ganti dengan burung yang lain? Apakah lambang Indonesia dengan burung Garuda ini kita bisa ganti dengan burung yang lain, burung cendrawasih di Papua yang kita tahu sangat indah? Tidak bisa. Walaupun itu hanya lambang. Begitu juga dengan baptisan melambangkan akan kematian Yesus. Dan dia dikuburkan dan dibangkitkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menggunakan gambaran kata yang hanya sederhana. Perbuatan orang di dunia ini, pengibaran bendera, itu bukan melambangkan kematian, dikuburkan dan dibangkitkan. Atau dengan mencurahkan air, itu bukan lambang daripada kematian, dikuburkan dan dibangkitkan. Lambang itu adalah lambang kematian daripada Yesus, oleh sebab baptisan sama dengan kematian terhadap gaya hidup orang berdosa. Melalui baptisan maka kita mati, dikuburkan dosa-dosa kita di dalam air baptisan. Ini merupakan lambang penguburan dosa-dosa kita yang dalam kuburan air baptisan. Segala dosa-dosa kita disucikan. Pada waktu keluar dari air setelah dibaptis, itu disebut kebangkitan kepada hidup yang baru dalam Kristus. Ini tema pelajaran kita. Hidup baru dalam Kristus adalah ketika kita melalui baptisan yang diajarkan Alkitab, kita diselamkan dan kita memperoleh hidup baru. Dosa-dosa kita sudah dikuburkan di dalam air baptisan. Kita hidup baru. Oh, sungguh senang. Luar biasa. Kita hidup baru, tidak ada dosa lagi. Itulah sebabnya, itulah jalan menuju kepada keselamatan. Apakah baptisan itu? Pertanyaan, apa baptisan itu, saudara? Dikatakan bahwa baptisan adalah suatu upacara yang dinobatkan Allah, di mana kita diresmikan sebagai anggota Allah yang kekal. Pada baptisan kita diresmikan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah baptisan, kita diresmikan. Kita sebagai warga kerajaan surga siap untuk diselamatkan. Baptisan merupakan akte kelahiran sebagai warga kerajaan surga. Kalau orang tidak punya akte kelahiran, susah mau cari kerja. Tetapi pada waktu kita dibaptiskan sesuai ajaran kitab, kita punya akte kelahiran sebagai warga negara surga.
Kedua, baptisan adalah pernikahan kita dengan Allah secara rohani. Ketiga, dengan baptisan maka kita dikenal sebagai anak Allah, murid-murid Kristus, dan sahabat sorga. Itulah baptisan, saudara. Sekarang syarat untuk kita sebelum dibaptis. Ada syarat. Bukan kita sembarang langsung dibaptiskan. Ada syarat untuk kita sebelum dibaptiskan. Mari kita lihat syarat yang bagaimana. Pertama, harus diajar. Selama ada program Saat Teduh bersama dengan Allah, kita belajar firman Tuhan. Kita diajar dari malam ke malam, sudah ikuti belajar akan firman Tuhan. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Belajar akan firman Tuhan, beritakan Injil seperti yang kami katakan lewat siaran langsung saat ini, saudara-saudara. Yang kedua, syarat sebelum baptis. Pertama belajar. Kedua percaya. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kedua kita harus percaya. Percaya kepada Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita dibaptiskan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga apa, saudara-saudara? Bertobat. Syarat ketiga sebelum kita baptis harus bertobat. Kisah 2:38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, saudara. Saya ingin ulangi kembali. Syarat sebelum kita dibaptiskan. Pertama, belajar. Kedua apa, saudara? Percaya. Dan yang ketiga, bertobat daripada segala jalan-jalan yang kita buat yang bertentangan dengan Allah. Apakah baptisan berarti saya menjadi bagian dari gereja Kristus? Apakah setelah kita dibaptis, kita menjadi bagian daripada gereja Allah? Alkitab menjawab malam hari ini, saudara. Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Kita dibaptiskan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Oleh sebab Alkitab mengatakan, siapa yang tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh melalui baptisan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, saudara-saudara, kebenaran ini kami sampaikan kepada kita sekalian, agar supaya kita boleh selamat. Kerinduan kita umat-umat Tuhan agar boleh selamat. Oleh sebab kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Mari kita lihat selanjutnya. Dapatkah seorang dibaptiskan kembali? Sekarang pertanyaan. Oh, saya sudah punya agama dan saya sudah dibaptis. Apakah saya bisa dibaptiskan kembali sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Mari kita lihat di dalam Kisah 19 ayat 1 sampai 5. Ketika Apolos di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Oh, ada murid Yesus. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Waktu pertanyaan itu datang, mereka katakan, ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Oh, sudah dibaptis tetapi mereka tidak percaya akan Roh Kudus. Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Apa yang jawab mereka? Dengan baptisan Yohanes. Yohanes sudah membaptiskan mereka. Ayat 4 kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu,
mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oh saudara-saudara, mereka dibaptiskan kembali oleh karena sebelumnya mereka dibaptis tidak percaya kepada Roh, tidak ikuti ajaran Alkitab melalui baptisan Alkitab, sehingga mereka dibaptiskan kembali. Jadi bolehkah saya dibaptis? Sebelumnya saya sudah, boleh saudara-saudara. Oleh karena saya sudah menerima Yesus. Mari kita lihat saudara-saudara saat ini. Satu saat di Moskow diadakan KKR dan penceramah itu adalah evangelis Mark Finley. Kerinduan mereka untuk mendengarkan firman Allah begitu banyak yang datang di dalam acara itu, bersesak-sesakan, sehingga pada waktu itu saudara-saudara sekalian, di mana oleh karena terlalu bersesak-sesakan, maka mereka katakan kita buat 2 shift, sore dan malam. Tetapi begitu juga tetap berdesak-desakan. Kalau begitu kita buat saja pungut karcis, bayar. Walaupun bayar, mereka datang dan dibagikan Alkitab kepada mereka dengan truk-truk di bawah Alkitab. Kerinduan mereka belajar. Dan sesudah itu saudara-saudara sekalian, mereka belajar, dan ketika mereka percaya kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah, lalu mereka memberi diri, mereka dibaptiskan melalui ajaran Alkitab. Mereka masuk ke dalam air dan mereka dicelupkan, dibenamkan di dalam air. Itulah lambang daripada kematian, Yesus dikuburkan dan dibangkitkan kembali. Dosa-dosa kita sudah diampuni saudara-saudara. Ketika saudara melihat peristiwa ini, Kisah 22 ayat 16 berkata, dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ketika Anda mempelajari firman Tuhan ini melalui baptisan ini, mengapa lagi masih engkau ragu-ragu? Ajakan pada malam hari ini, berilah dirimu dibaptis saudara-saudaraku, sambil berseru kepada nama Tuhan. Mengapa iblis ingin merusak model baptisan, saudara-saudara? Luar biasa, iblis itu dia ingin merusak model baptisan itu, saudara-saudara. Karena baptisan itu adalah cap bahwa kita adalah pengikut Yesus dan Allah dihormati melalui penurutan kita. Itu adalah cap Allah, sehingga iblis berusaha untuk merusak akan baptisan ajaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus maka keselamatan kita akan peroleh. Hanya melalui ajaran Yesus, baptisan yang benar, kita dibaptis dan kita memperoleh keselamatan. Sebagaimana janji Alkitab itu. Yohanes 14 ayat 15 berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Allah yang minta. Jikalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan dan ingin selamat, kamu harus menurut segala perintah Allah. Kamu harus menurut segala teladan yang Allah berikan. Firman Tuhan yang disampaikan melalui baptisan yang suci. Yohanes 3 ayat 5 berkata, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi saudara-saudara, penekanan ini datang kepada kita. Jika kita tidak dilahirkan kembali, jika kita tidak dibaptiskan, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Luar biasa saudara-saudara. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting malam hari ini. Oleh sebab di dalam Ibrani 3 ayat 7 dan 8 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Ayat ini muncul kemarin malam. Yang menyatakan sesungguhnya dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat roh. Saat ini Roh Kudus datang kepada kita. Dan dia datang di pintu hati kita. Mengetuk pintu hati kita. Dan berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Kalau saudara mendengar ketukan Roh Suci malam hari ini, agar supaya saudara menerima kebenaran ini, agar supaya kita dibaptiskan kembali, jangan kita tolak akan panggilan Allah. Jangan kita tolak akan bisikan Roh itu. Mari datang kepada Yesus, maka kita akan diampuni. Maka kita akan diselamatkan. Roh Allah akan turun ke atas mereka yang berani dibaptis untuk menuruti seluruh kehendak Allah. Apabila saudara-saudara melihat bahwa kalau kita mau dibaptiskan, ada banyak tantangan yang kita peroleh. Ada banyak tantangan. Karena itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu resah. Kita tidak perlu khawatir. Atau kita tidak perlu gelisah. Dan kita tidak perlu malu untuk menyatakan, Tuhan, saya menerima kebenaran ini dan saya rindu untuk dibaptiskan. Roma 8 ayat 31 bagian B berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, tantangan apa saja saya akan berani. Tuhan, saya akan mau menerima Engkau. Tuhan, saya rindu untuk diselamatkan. Tuhan, saya rindu untuk dibaptiskan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan kita malu. Kembali dalam Kisah 22 ayat 16 berkata, dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Jangan ragu-ragu lagi saudara-saudara sekalian. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru akan nama Tuhan. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oh saudara-saudaraku, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jika saudara di rumah saat ini sudah tahu bahwa baptisan yang benar, ia baptisan yang dicelupkan, lalu kita tidak melakukannya, Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, kita berbuat dosa. Saudara, sebagai kesimpulan malam hari ini, Allah memberikan kebebasan untuk kita memilih mana yang saudara akan pilih, saudara-saudara. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia karena salah bertindak. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia karena salah bertindak. Pertama, penyesalannya hanya dalam sehari. Kalau ibu-ibu masak di rumah, lalu dia salah masak, bumbu terlalu banyak, garam terlalu banyak, menyesal ia. Tetapi hanya sehari, besok dia boleh membuat makanan yang lebih baik. Itu penyesalan sehari. Ada penyesalan seminggu. Seorang datang, dia mengatur akan kumisnya. Ya. Dia buat, kalau salah atur, dia menyesal. Tetapi hanya dalam seminggu, dia sudah bisa robah kembali menjadi sempurna. Itu penyesalan yang kedua. Penyesalan yang ketiga, saudara-saudara. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan sebulan bisa dirubah. Seorang pergi di tempat gunting rambut. Lalu dia salah gunting rambut, dia menyesal salah. Tetapi hanya sebulan kemudian dia bisa merubah akan rambutnya untuk dirubah, digunting serupa dengan apa yang dia suka. Penyesalan yang keempat adalah penyesalan 1 tahun. Sudah tahu? Ketika seorang pelajar atau para mahasiswa, dia salah bertindak, dia tidak belajar, sehingga dia mendapat angka yang tidak baik, sehingga dia tidak bisa tamat, dia tidak bisa naik kelas. Penyesalannya hanya setahun, tahun depan dia bisa robah kembali. Dan yang terakhir, penyesalan yang kelima adalah penyesalan untuk selama-lamanya. Apabila dalam hidup saudara sekalian salah bertindak, salah melakukan, tidak mengikuti ajaran Alkitab, tidak mengikuti teladan Yesus, maka untuk selama-lamanya saudara akan binasa. Pilihan ada kepada saudara. Pilihlah jalan yang benar agar kita tidak menyesal, tidak ada gunanya. Kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, mengikuti teladan Yesus, mengikuti baptisan yang diajarkan Alkitab, dan upah kita, keselamatan yang kita akan peroleh ketika Yesus datang kedua kali adalah doa dan harapan saya.